Adab itu adalah kunci daripada ilmu. Tidak ada ilmu bagi orang yang tidak beradab. Maka nanti tiga itu tidak bisa dipisahkan. Iman, adab, ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadur rasulullah as-sadiqu wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fasfahu yasfahillahu lakum wa idza qila anshuru wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan halaqah kita, guru-guru kita yang hadir, nenek mama, alim ulama, kaum bapa dan kaum ibu, sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat kini kita masih diberi kesempatan untuk beramal dan berubudiyah. Mudah-mudahan keistiqomahan selalu dicurahkan di Allah kepada kita. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Kita doakan pula semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Ayat yang kita baca sewantako Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ada beberapa poin yang mesti kita amalkan. Yang pertama keimanan, kepatuhan dan ketundukan. Yang kedua adab. Dan yang ketiga masalah ilmu. Di sebelum itu kita bahas lebih lanjut Bapak dan Ibu. Sama-sama memohon kita kepada Allah. Berwasilah kita dengan surah Al-Fatihah. Semoga Allah bukakan pintu hati dan fikiran kita. Allah berwasiakan jiwa kita. Sehingga lebih mudah untuk memahami maksud Allah. Terutama surah Al-Mujadalah ayat 11. Di samping itu
Kita mohon kepada Allah disampaikanlah bacaan itu kepada kedua orang tua kita, keluarga, guru-guru, kawan-kawan, umumnya kaum muslimin dan muslimat. Illa hadratin nabiyana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hazini al-Fatihah. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Orang yang beriman dan berilmu dijanjikan di Allah derajat yang tinggi. Di dunia akan dimuliakan, di dunia akan dihargai, dan di akhirat akan diagia tompek yang istimewa. Di kemuliaan itu dua, di dunia jo di akhirat. Untuk mencapai kemuliaan itu, baik dunia maupun akhirat, kita tengok dari awal ayat. Yang pertama, kona panggilan Allah, ya ayyuhallazina amanu. Allah mengimbau kepada orang-orang yang beriman. Jadi yang akan diagi oleh Allah ilmu adalah orang-orang yang beriman. Kalau kata Allah di siku utul ilma, diberikan ilmu, berarti ilmu yang langsung dari Allah. Tidak perlu awak pergi sekolah balik dah. Tapi ilmu itu akan diberikan di Allah. Kena dulu pongka ayat. Allah mengimbau kepada orang-orang yang beriman. Apakah kita termasuk orang yang diimbau di Allah untuk mendapatkan ilmu itu? Kena diri awak. Allah awak termasuk orang yang beriman. Kalau iman itu sekedar percaya, kitalah. Tapi yang dituju pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan dari kita. Nyo kita lah beriman, tapi menurut Allah belum tentu. Siapa orang yang beriman menurut Allah? Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, amanggari hati itu. Kalau lah manggari hati itu lah bergetar hati itu ketika menyebut nama Allah, berarti awak lah termasuk taimbau di Allah di ayat itu. Tapi ketika nama Allah itu lah berulang kali bona awak sebut, tapi nan hati itu ndak je manggari, nan hati itu ndak je bergetar. Berarti awak alun kona imbau. Maka supaya dapat di panggilan Allah, ya ayyuhallazina amanu, belajar kita dulu, balatih kita dulu, beandaknya disebut nama Allah, hati itu manggari.
Maka kalau namanya buik itu mulai dari tubuanan kasa iko supaya hati itu dibuiknya menggari, sebutan itu mesti tertuju ke dalam hati. Setelah sebutan itu tertuju ke dalam hati, maka di hati itu wona le namanya buik. Maka dimulailah dari tubuanan kasa ko. La ilaha illallah. Tertujunya ke dalam hati itu. Setiap dibaca la ilaha illallah. Illallah. Tertuju ke dalam hati itu. Sehingga hati itu bergetar. Bonti menyebut la ilaha illallah. Tinggal hati saja lay yang bakato. Setiapnya bakato itu menyebut nama Allah. Ndak hanya di situ toroi menggariknya dengan nama Allah. Dimbawa di situ lay. Cukutkah sekedar panggilan dari Allah saja? Alun. Orang yang beriman adalah orang yang beradab. Indah ada adab bagi orang yang tidak beriman. Sebab iman itu pangka daripada adab. Semakin tinggi adab seseorang, tandanya imannya sedang naik. Semakin dak loke adab, tanda iman sedang menurun. Sebab ko iyo awak lah dapat panggilan di Allah disebut dengan orang yang beriman. Coba kemudian ada ketundukan dan kepatuhan. Kata Allah, "Idza qila lakum tafassahu fil majalis." Apabila dikatakan balapang-lapanglah dalam suatu majelis. Majalis itu asal kata jalasa, tompek duduk. Di ketika kita model kini kau disebut majelis. Duduk bersama-sama kan tu. Majelis namanya kau awak berzikir berarti majelis zikir. Kau awak mengaji berarti majelis ilmu. Selagi ada je satu tempat duduk bersama-sama tu namanya majelis. Allah menyuruh balapang-lapanglah di suatu majelis itu. Amo kosi balapang-lapang agia pulo peluang bagi kawan-kawan kita yang lain. Kadang-kadang kita mesti mengalah. Nak dapet orang lain tompek. Artinya di situ kita mesti kadang-kadang harus mundur satu langkah untuk maju beberapa langkah. Hilangkan ego awak, hilangkan awak sianu. Buat dulu kita kesejajar di hadapan Allah. Maka hilangkan pangkat jabatan, hilangkan dulu. Ketika awak ingin bermajelis, baik majelis zikir maupun majelis ilmu, hilangkan dulu pangkat dan jabatan kita. Hilangkan dulu sianunya tu. Ada sianu, hilang tu dulu. Tundukkan ego awak. Lah bisa kita model itu, janji Allah. Yasfahillahu lakum. Awak mau balapang-lapang, mage peluang bagi orang lain untuk sama-sama duduk di suatu majelis, untuk sama-sama di tempat itu dengan posisi yang sama sebagai hamba Allah. Allah akan magi ke lapangan kawak. Ke lapangannya.
Ketika hati lah merelakan melapangkan bagi orang lain, maka Allah akan melapangkan hati kita. Sehingga dengan hati yang lapang itulah masuknya nama Allah itu. Masuk kalimah tu lain. Sebab nama Allah itu zat yang maha besar. Lam yasa'ani ma fis samawati wal ard. Indah akan tamui nama Allah itu di langit jo di bumi. Walaki yasa'ani. Akan tetapi inyo akan bisa masuk akan tamui fi qulubil mu'minin, pada hati orang yang mukmin. Lain itu lunak. Hati itu nalah lembut, hati itu nalah borosia. Disitulah masuk nama Allah. Tapi ketika awak menganggap diri awak sianu jo baru tanda hati alun sempurna borosia. Masih ada jo jawab tanah awak lo. Itulah yang menghalang antara kita dengan Rabb. Keakuan diri itu yang menghalangi. Ego awak tu yang menjadi hijab. Hijab yang halus antara hamba dengan Allah adalah keakuan diri. Maka hilangkanlah itu. Kita sejajar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu juga sebenarnya untuk kehidupan dunia kita. Ketika awak lapangkan hidup orang lain, maka Allah pun akan melapangkan kehidupan kita. Ketika awak menyompiin hidup orang lain, maka Allah pun membuat susah kehidupan kita. Ingin awak sonang, sonangkanlah orang lain. Ingin awak lapang, lapangkanlah orang lain. Ingin awak sompi, maka buatlah masalah di orang lain. Kalau lau masalah aja orang lain, masalah aja tetangga, masalah aja masyarakat, akan sompi wakdinya tuh. Tapi kalau dilapangkan seluruhnya, Allah pasti melapangkan. Itu masih masalah adab. Adabnya di situ bagi orang beriman, inyo akan patuh. Yang kedua, wa idza qilan syuzu, kok disuruh lawak berdiri, fansuzu, maka berdirilah. Masih adabnya tuh. Apa mau koswitnya disuruh berdiri itu? Kok disuruh awak beribadah, maka beribadahlah. Kok disuruh awak mengamalkan kaji, maka amalkanlah. Diketundukan dan kepatuhan kepada yang memimpin itu adalah adab. Dan itu akan terpakai, akan mudah dilaksanakan bagi orang yang laku iman. Tuh, bagai cik Datuk Mojo Kayu gitu kan. Tanak nasi uwok lado. Dongan kaji, angko kadado. Lah disuruh mengamalkan kaji, ternyata di awak ulun takakuk sesuai dengan perintah itu. Menandakan iman awak masih lemah. Sebab ketundukan dan kepatuhan ulun maksimal. Ulun kan takona adab kepada Allah sebelum terpasang adab kepada guru. Adab kepada guru itu akan terasa ringan ketika Allah lamagia pertolongan. Sehingga Allah buat hati kita tu hidup. Allah buat hatiku selalu berzikir. Sehingga iman yang kokoh. Berarti kita ya memang tak bisa kalau ndak tiba pertolongan dari Allah. Itulah makanya kojo kita Bapak dan Ibu. Maka kojo kitanya minta ampun, melatih diri, dan berdoa. Minta ampun, latih diri dalam mengamalkan kaji, dan mohon selalu kepada Allah nak dia pertolongan. Itu juga kita.
Sebab Allah sodonyo. Allah nangka melapangkan hati awak. Allah nangka membuat iman awak kokoh sehingga takona adab. Di tanda orang yang beriman, adab itu mudah tapasang. Tidak perlu dibaca bona apa yang harus dilakukan, dibuat tata tertibnya namanya contoh nak sekolah. Tidak perlu. Nyu akan dikonaan aja di Allah, akan dilokin aja di Allah. Katiko nan di dalam inya lay toroi bergetar dengan menyebut nama Allah. Tapi katiko yang di dalam inya dak menggari, iman tubona nan sedang mewanjak, baju pengetahuan awak tentang adab, adab itu akan terasa memborein. Jadi banyak nih aturan harus sekian, harus sekian. Nah, borek terasa tuh. Nah, ini sejalan. Iman dan adab sejalan. Nah, orang yang beriman akan punya adab. Indah ada adab bagi orang yang tak beriman. Dan kan adab kepada guru le sebagai manusia, adab kepada tonola aja le tak ada. Padahal adab itu adalah kunci daripada ilmu. Tidak ada ilmu bagi orang yang tidak beradab. Maka nanti tiga itu tidak bisa dipisahkan. Iman, adab, ilmu. Ketika iman kokoh, adab lata kona, Allah berjanji. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Dengan adanya iman, adab takona, iman itu akan semakin kokoh, maka Allah janjikan le, sia yang le sesuai, sia yang le tapasang iman dan adab itu dinyo, Allah akan meninggikan derajatnya. Allah berilmu lah tu, tapi baru iman dan adab. Nah, sehingga Allah akan meninggikan derajatnya. Di mana derajat itu ditinggikan di Allah, di mana dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan dalam pandangan Allah di dunia dan dimuliakan di akhirat lah disediakan tompek di Allah yang istimewa. Istiqomah ini dalam ilmu dan adab, kuat keimanan. Ilmu nama baru tu, ilmu yang dia giadek guru. Nah, itu adab juga tuh. Ilmu yang dia giadek guru. Nah, lata pasang, lata amalkan ilmu yang dia giadek guru, itu adalah bagian daripada adab. Keimanan semakin kokoh, dia titulah kecil Allah. Wallazina utul ilma darajat. Utu Allah magi ilmu le. Kalau ilmu nala dia di Allah, awak akan semakin ditinggikan derajat awak, akan semakin dimuliakan di Allah. Di dunia menjadi orang yang mulia, orang yang dihormati, di akhirat pun diistimewakan di Allah. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Di kita tidak perlu mencari pangkat di hadapan manusia. Mencari derajat yang tinggi di hadapan manusia. Biarlah orang memandang kita mungkin menjadi orang yang hina. Tapi dalam pandangan Allah kita adalah orang yang dimuliakan. Apa sebab dimuliakan di Allah? Karena iman yang kokoh, adab yang tapasang, ilmu nalah dia di Allah, pengenalan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu apa saja nan kita kerajon inyo maha mengetahui. Manga saja awak. Dima saja awak. Tidak ada ruang dan waktu yang tersembunyi daripada tatapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
siang, malam, pagi dan petang, Allah selalu memperhatikan. Di maruang, di masa jo tompek, tidak ada yang bisa kita bersembunyi dari tatapan Allah. Disitulah makanya fatwa dari guru kita. Songok jan putui sadotiak pun jan lengah. Jadikanlah kalimat zikir itu menjadi pakaian kita pagi, petang, siang dan malam. Songok jan putui sadotiak pun jan lengah. Dalam jamban sekalipun konajulah Allah. Kan begitu tuh. Berarti walaupun kita berada di tempat yang kumuh, di tempat yang banyak najis itu, tapi mengona Allah itu tetap. Tidak di surau aja dah, tidak di masjid saja dah. Di masa saja. Bausau kita getarkan hati itu dengan menyebut nama Allah. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Ayat itu mengisyaratkan bona kepada kita. Bahwa iman itu ndak taraso di awak tanpa adanya petunjuk dari guru. Iman yang mana ndak taraso, hati yang bergetar dengan menyebut nama Allah Tuhan ndak taraso nyo menggari ida. Nah, padahalnya selalu menggari. Tapi ndak taraso, ndak awak ketahui kalau ndak ada ilmu dari guru. Itulah salah satu kelebihan kita. Itulah salah satu kita lah termasuk orang yang dimuliakan. Lah obe di awak masuk ikulah kojo hati awak. Dibaon dalam cara beribadah. Baru kini kita tahu masuk solat awak tak khusyuk. Cubalah kona-kona. Awak sajak mambiak kaji, sajak masuk torikat, yulah taraso dak khusyuk sembayang awak. Pengona tu masih kakin keniak. Dulu sebelum ambil kaji, apakah awak lah khusyuk ketika itu? Nang khusyuk dah tentu lidak dah awak. Tidak tentu dak awak apa nang khusyuk. Jadi kita sembayang orang, sembayang awak. Mau itu aja. Setelah kita masuk torikat, setelah kita beramal, ala tentu dak awak mana khusyuk, mana pengona itu. Sehingga lah bisa kita menilai ibadah yang kita lakukan. Oh, rupanya awak lun khusyuk leh. Belum fokus, belum bulik pengona kepada Allah leh. Di wajar aja kadang-kadang kita donga beko kecek dari kawan-kawan bagai sajak masuk torikat lah payah waso sembayang. Kakek kaniak dia lu awak. Apakah torikat yang membuat kita ndak khusyuk sembayang? Nah, kau nala balik lo. Dulu nyawa khusyuk tu ndak condo itu. Dia nang khusyuk tu bona ndak obe dulu dah. Sehingga nyawa sembayang awak halah khusyuk nyawa. Pokok lah rancak gerakan, lah rancak bacaan. Nah, mengetahui lo banyak sekete apa yang kita baca. Lah khusyuk nyawa. Rupa lah masuk torikat nang khusyuk itu bukan serupa itu. Nah, sehingga torikat itu menjadi penyempurna daripada syariat yang selama itu kita kakok. Di torikat itu caro. Ketika hati itu olun oleh nono menyebut nama Allah, nah, maka pengona itu akan tetap melayang. Sebab zahirnya hati, batinnya adalah pengona. Ketika alun terasuk kekhusyukan, alun fokus kepada Allah, dan sebenarnya hati awak masih bermasalah. Maka buatlah amalan dengan amaliyah yang lagi diadik guru. Beramallah dengan amaliyah mursyid yang disuruh.
Kakuklah itu. Iman itu akan semakin kokoh. Takona iman dan adab itulah pongka daripada ilmu yang akan dicurahkan di Allah. Apa bentuk ilmu yang akan dicurahkan di Allah itu? Salah satunya adalah pemahaman. Ngeroti wak le, paham wak le. Di sewana kita lah mulai paham kini jo kaji. Tando lah mulai paham, lah mulai ngeroti. Itu tandonya lah tahu wak ma solat non khusyuk mana tidak. Lah bisa wak menilai diri awak. Karena kaji kita nan diadon adalah kepada diri kita. Nah. Sebab itu yang menjadi landasan man arafa nafsahu. Siapa yang mengenal diri, berarti kaji itu wak baon ke diri awak. Ba ibadah awak selama ko. Tapi ketika kaji itu awak ukuan ke orang, itulah tak balik pasang awak tu. Dijadian untuk melocik orang kepanjang lah. Si anu aja dipantak adik kaji buya tanya. Awak mau dia tak konai awak. Ini nang konai kawan aja nya. Awak ndak aman-aman saja. Nah, itu ketika itu sewana alun pas pasangnya awak. Nyo kaji itu untuk kita. Nah. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, Allah akan bagi pemahaman. Akan diagi awak kemuliaan di Allah di dunia dan di akhirat. Nah, maka ketika kita maknai antara iman, adab dan ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, rupa kunci hanya cie. Itu kuncinya beramallah dengan amaliyah mursid. Yang disuruh dek guru. Contoh apa petunjuk yang diajan? Kakuklah serupa itu. Maka kita akan disampaikan kepada ilmu nan diagia di Allah. Wajar dulu almarhum guru kita nyebut. Ilmu yang diagia dek guru itu condo ladiang godok tak basopua. Itu bahasanya dulu. Ladiang baju nyawa masanya sampai mengkilik, sampai putih mata tuah. Yo bona lah tajam. Bisa tajam iyo lai. Tapi ciek catua bekonya mata lah bilui. Apa sebab? Ia bosi tak basopua. Ndak manoloknya dah. Tolok tu kok sondo sabik lah beko. Alun le sapatigo besi karuang. Tajamnya lah hilang. Abi dek malampe keponjangan aja baginya. Catuk sama itulah malampe lo. Le tolok dek sabik tu kau naik gerinda panjangnya. Ndak lo kan manoloknya le. Makin habis, makin tipis. Nan kita lotih aja dapat. Ndak maksimal. Tapi cubon bosinya tu bosi lakone sopuah. Sopuah itu dari ma? Hidayah sobona dari Allah. Kalau le rancak sopuah, ndak perlu kodok-kodok bona awak menggarinda deh. Tajam itu bertahan lama. Nah, itu bedanya. Bertahan lama. Ndak lotia pula awak melocuin dah. Contoh itulah hati kita Bapak dan Ibu. Ketika indak kita cuba beramal, ndak awak mengamalkan kaji dalam dia gedek guru. Atau le beramal tapi ndak sesuai je petunjuk. Atau petunjuk aja awak ketahui amalannya ndak.
Maka ilmu tanpa adab melahirkan kesombongan. Awak lah berilmu, beramal, indak. Guru nyuruh mengamalkan, awak indak berarti adab kurang. Kan begitu. Ilmu aja ni dikoja toroi. Ilmu tanpa adab akan melahirkan kesombongan. Awak lah marasusian dulunya awak. Kajilah sontiang, kajilah banyak. Nah, rupanya ego awak yang mesti ditundukkan malahan semakin bergejolak. Ndak ada leh orang yang lebih hebat dari awak. Nah, awak lah sianu, awak lah sontiang. Itu yang terjadi. Tapi ketika ilmu itulah menjadi amalan di awak, Allah akan mencurahkan hidayah di hati ilmu yang diamalkan itu. Itulah yang disebut dengan paham. Paham itu tidak di kepala oleh tapi lah dari hati. Ilmu yang tobik dari hati itulah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Ilmu yang tobik dari hati itulah yang mengantarkan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita. Di dunia menyelamatkan, untuk akhirat nanti pun menyelamatkan. Sebab apa saja yang kita amalkan, yang kita kakuk di dunia itu, ujung-ujungnya orientasi kita nanti adalah untuk akhirat. Maka kita tidak akan mau berbuat kalau kan menyesuaikan untuk kehidupan akhirat besok. Kita akan berjuang untuk selalu berbuat kalau lekan menyelamatkan kehidupan akhirat kita. Itulah hasil daripada ilmu dan adab. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ayat itu kembali kita simpulkan. Kokohkanlah iman kita supaya kita masuk kepada yang diimbau di Allah untuk menjadi orang yang dimuliakan dunia dan akhirat. Imbauan dari Allah itu, kelompok yang diimbau di Allah itu mesti dulu ada ketundukan dan kepatuhan kepada pemimpin. Disuruh berlapang-lapang, maka lapangkanlah, maka Allah akan melapangkan hati kita. Disuruh mengamalkan, maka amalkanlah, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Jadi, ilmu yang dari guru hanya seketik. Petunjuk itu hanya seketik. Tapi katikulah dia gia di Allah, pemahaman, dia te ilmu nanado itu, situlah ibaratkan lautan lope lainnya. Ndak basuh beko di matopi dia. Di mana gak ada ilmu dari guru, atau ilmu dari Allah. Tentu ranca ilmu dari Allah. Allah itu maha luas. Nah, kalau kita manusia juga baru wa ma utitum minal ilma illa qalila. Indak dan agian ilmu itu kecuali hanya seketiknya Allah. Seketik itu ilmunya. Di zaman yang kuat banyak ilmu, Allah sendiri ngecen seketik. Memang ya seketik. Tapi kalaulah sampai kepada nam punya ilmu, disitulah terasa lapangnya. Apapun, tabuka terus. Ingin awak mencapai contoh itu, kembali surah Al-Mujadalah ayat 11. Itulah kode gitu. Di Bapak dan Ibu, sudah jemaah yang dimuliakan Allah.